Pemirsa, Melanie Putria memberikan kiat-kiat untuk berolahraga di rumah meski dengan alat seadanya. Berikut kita simak wawancara virtual rekan Sandi Firdaus dengan Melanie Putria. Lalu pemirsa, Fit at Home pekan ini akan berbincang dengan Melanie Putri yang gemar berolahraga juga tidak lupa melakukan aktivitasnya. Dan saya sudah berhubung dengan Mbak Melanie. Halo Mbak Melanie, apa kabar? Hai, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Mbak olahraga di tengah pandemi seperti saat ini, apa yang dilakukan? Olahraga sebenarnya bisa dilakukan di mana aja, nggak harus di luar rumah. Kalau memang kita bisa melakukan olahraga di tempat tinggal kita, akan lebih baik, apalagi di masa pandemi ini. Nah, olahraga di rumah pun juga banyak macamnya. Jadi kalau selama ini yang ada di pikiran kita olahraga, ya paling cuma push up, sit up, ya kan? Cuman itu aja. Padahal variasi dari olahraga itu banyak banget. Kita bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah juga, nggak cuman harus ke gym gitu ya. Kita kadang-kadang berpikirnya kalau olahraga harus ribet, harus ke gym. Kalau untuk olahraga di rumah, gerakan-gerakan atau mungkin tadi yang sudah dijelaskan olahraganya, apa yang mungkin bisa dicontoh atau diikuti pemirsa untuk melakukan olahraga di rumah? Favoritnya aku sebenarnya aku menggunakan botol minum sebagai pengganti dumbbell. Jadi biasanya aku pakai itu buat latihan penguatan otot lengan gitu kan. Kadang-kadang kalau kardionya aku gampang ngedapetinnya karena aku bersyukur aku punya treadmill di rumah. Atau aku bisa juga lari keliling kompleks gitu. Itu masih memungkinkan buat dilakukan karena masih kondusif. Nah, yang dianjurkan di masa pandemi seperti ini adalah olahraga dengan intensitas yang ringan sampai sedang. Nah, patokannya apa sih? Ukurnya gimana? Kalau misalnya nggak punya smartwatch kan susah ya, nggak bisa ngukur denyut nadi juga susah. Betul. Oke, cara paling gampang adalah kalau kita sedang melakukan aktivitasnya, kita masih bisa ngomong, itu adalah intensitas sedang atau medium intensity. Kalau kita masih bisa nyanyi, itu tandanya, itu ukuran yang paling mudah ya. Kalau kita masih bisa nyanyi bersenandung gitu, itu tandanya intensitas kita terlalu rendah. Tapi kalau di saat kita melakukan aktivitas ya diajak ngomong juga udah nggak bisa jawab, itu tandanya udah ketinggian. Nah, ada penelitiannya nih dari European Journal of Physiology. Jadi, intensitas olahraga seseorang itu berpengaruh pada tingkat imunitasnya. Intensitas sedang tuh kayak gimana? Cobain deh, latihan yang paling gampang aja, jogging ringan, jalan di sekeliling kompleks, ya kan? Terus sepedahan, itu masih bisa intensitas sedang hitungannya. Atau latihan penguatan otot itu juga harus diimbangin. Jadi bukan ngelatih jantungnya doang. Ada yang ingin disampaikan mungkin ke pemirsa untuk tidak ada alasan gitu ya untuk olahraga atau beraktivitas nih. Ada nggak yang ingin disampaikan? Ternyata kan juga olahraga bisa dilakukan di rumah walaupun dengan alat atau juga keterbatasan yang ada nih. Apa nih? Yang pasti yang paling penting teman-teman, apalagi buat sahabat-sahabat kaum rebahanku tercinta yang memilih rebahan aja daripada olahraga ya kan. Nah, ini harus diingat bahwa olahraga tuh sebenarnya nggak perlu susah kok, nggak perlu ribet, nggak perlu jauh, nggak perlu repot, nggak perlu mahal. Bisa dimulai dari hal yang paling gampang aja dulu. Bahkan olahraga sambil rebahan pun bisa kita lakukan gitu. Ada beberapa gerakan yang aku udah kulik gitu ya, ternyata sambil rebahan pun kita bisa melatih ototnya gitu. Ini kita olahraga bukan cuma buat gaya-gayaan, bukan cuma pengen bikin langsing, bukan cuma pengen ikutin tren dan sebagainya, tapi sekarang olahraga di masa pandemi ini sebagai bentengnya kita, sebagai shieldnya kita untuk ngejagain diri kita dari berbagai virus penyakit yang ada di luar sana gitu. Itu tuh pemirsa tuh, jadi bagi sahabat kaum mager atau rebahan nih udah gak ada lagi, udah ada terbukti ya teorinya ya Mbak Mel ya, bisa rebahan ternyata bisa juga untuk olahraga, jadi nggak ada alasan pengen rebahan ya udah olahraga gitu kan, tetap olahraga. Nah itu dia tadi pemirsa, bagaimana tadi kita sudah berbincang dengan Melanie Putri terkait dengan olahraga yang dilakukan di rumah apa aja, sampai ada tadi kan pembuktian bahwa walaupun lagi rebahan tetap bisa berolahraga. Nanti bisa untuk share lagi di YouTube-nya dan Instagram-nya nih gimana teori-teorinya. Dan ditunggu juga ya, untuk tapi janji ya
Janji harus diikutin ya. Wih, siap. Mantap. Oke, terima kasih Mbak Mel. Nah itu dia tadi pemirsa wawancara saya dengan Melanie Putri terkait dengan olahraga dan aktivitas yang dilakukan di rumah saat masa pandemi. Karena olahraga itu bisa dilakukan di rumah untuk mencapai fit di rumah.